3131 dan rekan-rekan saya. Saya Viola Monica dengan NIM 2042301315. Saya Muhammad Hafiz dengan NIM 2042303151. Saya Zahra Umpan dengan NIM 20423145. Saya Agina Subiarantika dengan NIM 2042301123. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai fakta, konsep, dan generalisasi. A few moments later. Saya akan menjelaskan tentang fakta dalam ilmu pengetahuan sosial. Nah, IPS adalah informasi atau data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh para ahli ilmu sosial untuk menjamin kebenaran. Fakta merupakan titik awal bagi pembentukan konsep dan generalisasi dalam IPS. Berikut adalah beberapa poin penting tentang fakta dalam IPS. Yang pertama, definisi fakta. Definisi fakta adalah hal atau disebut keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan yang sesungguh terjadi dan terjamin kebenarannya. Contoh, Gunung Galunggung meletus tahun 1982. Banyak hutan di Sumatera dan Kalimantan terbakar pada tahun 1997. Pada Jawa Barat mempunyai penduduk lebih banyak daripada Irian Jaya. One eternity later. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya Viola Monica, yaitu tentang fungsi fakta dalam IPS. Peran fakta merupakan titik awal untuk membentuk suatu konsep. Dari beberapa konsep yang saling berkaitan, kita dapat membentuk suatu generalisasi. Fakta dapat menyebabkan lahirnya teori baru dan menjadi alasan untuk menolak teori yang telah ada. Bahkan, fakta dapat mendorong untuk mempertajam rumusan teori yang telah ada di negara kita. Nah, fakta sangat penting dalam struktur ilmu pengetahuan karena dari fakta yang ada, kita dapat membentuk suatu konsep dan generalisasi. Tanpa fakta, ilmu pengetahuan tidak akan membentuk secara teoristis. Nah, dengan demikian, fakta merupakan fondamen dasar dalam IPS yang digunakan untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap yang ada di negara kita. A few inches later. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep-konsep dasar IPS. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS mencakup konsep-konsep dasar yang penting untuk memahami interaksi manusia dalam masyarakat. Beberapa konsep utama dalam IPS meliputi manusia dan lingkungan, hubungan antar individu dan lingkungan sosialnya, waktu dan perubahan, pemahaman tentang sejarah dan dinamika sosial. Selanjutnya ada sistem sosial dan budaya, struktur masyarakat dan norma yang mengatur perilaku. Selanjutnya ada perilaku ekonomi, cara manusia memenuhi kebutuhan melalui aktivitas ekonomi. Pendekatan IPS bersifat integratif, menghubungkan berbagai disiplin ilmu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena sosial. Hours later. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual, khusus menuju simpulan umum yang mengikat seutuh fenomena sejenis dengan fenomena individu yang diselidiki. Generalisasi dalam IPS merupakan hubungan antara dua atau lebih konsep, misalnya hubungan antara konsep uang, kebutuhan, dan keinginan. Ketiga konsep tersebut dihubungkan untuk menggeneralisasi bahwa kita menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Generalisasi tersebut juga menunjukkan hubungan sebab dan akibat abstrak. Rumusan generalisasi ini mungkin saja sederhana, seperti di mana ada hutan, di situ ada manusia, menggunakan kayu sebagai sumber daya utama, atau
pengangguran di Indonesia meningkat karena jumlah penduduk yang terus bertambah. Dalam rumpun ilmu sosial, terdapat sejumlah keterampilan yang dapat diklasifikasi menjadi keterampilan berpikir, keterampilan teknis, dan keterampilan sosial. Sejumlah keterampilan berpikir yang penting dalam ilmu sosial diantaranya adalah menarik kesimpulan, membuat generalisasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Beberapa keterampilan dikategorikan sebagai keterampilan tingkat tinggi, yakni ketika siswa menggunakan konsep dan membuat generalisasi, yang termasuk keterampilan berpikir. Tingkat rendah adalah menggambarkan, menjelaskan, menggolongkan, membandingkan, meramalkan, dan melihat hubungan sebab akibat. Keterampilan teknis yang berhubungan dengan generalisasi dapat pula diwujudkan melalui penggunaan berbagai media dan alat bantu dalam mencapai dan menyajikan informasi. Termasuk ke dalam jenis keterampilan teknis ini adalah keterampilan membuat tabel, diagram gambar, peta, denah, melakukan wawancara, observasi, membuat model, mencatat hal-hal penting, membuat resensi, membuat laporan, dan melaporkannya. Keterampilan sosial berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan hubungan antara manusia, misalnya bekerja sama dalam satu tim, berinteraksi dan berkomunikasi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkup tertentu. Dalam kaitan ini, siswa harus dilatih untuk berinteraksi dan bekerja sama dalam kondisi lingkungan dan budaya yang berbeda-beda, dengan cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Hal yang perlu disadari sebagai dasar untuk membentuk hubungan yang harmonis adalah interaksi yang didasarkan atas saling menghormati dan saling menguntungkan. Aspek afektif dikembangkan melalui pembentukan sikap dan nilai. Ilmu sosial dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa hidup dalam suatu masyarakat bangsa yang berlatar belakang sosial dan budaya beraneka ragam. Di pihak lain, kita dihadapkan pada situasi yang selalu berubah dinamis. Untuk itu, siswa perlu mengembangkan sikap yang layak atau sesuai dengan kaidah, nilai, dan norma yang berlaku. Hal-hal yang perlu dibiasakan antara lain tentang nilai-nilai perdamaian, empati, menghargai orang lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ulfa. A few moments later. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Husni, yaitu jenis-jenis generalisasi. Generalisasi sempurna yakni generalisasi yang menempatkan seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki. Misalnya, setelah kita memperhatikan jumlah hari pada setiap bulan pada tahun Masehi, kemudian menyimpulkan bahwa semua bulan Masehi mempunyai hari, tidak lebih dari 31 hari. Dalam menyimpulkan ini, keseluruhan fenomena yaitu jumlah hari pada setiap bulan kita selidiki tanpa ada yang kita tinggalkan. Generalisasi semacam ini memberikan simpulan yang kuat dan tidak dapat diserang, tetapi tidak praktis dan tidak ekonomis. Generalisasi tidak sempurna, yakni generalisasi berdasarkan sebagian fenomena yang dilakukan untuk mendapatkan simpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Misalnya, setelah kita menyelidiki sebagian bangsa Indonesia, kita menemukan bahwa mereka adalah manusia yang suka bergotong royong. Atas dasar temuan ini, kita menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka bergotong royong. Penyimpulan ini termasuk ke dalam jenis generalisasi tidak sempurna. Demikian gambaran singkat fakta, konsep, dan generalisasi yang saling bertalian dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Itu saja penjelasan dari saya. Few inches later. Dan penjelasan video dari kelompok 3 kami akhiri. Wassalamualaikum